SPD dari SMA 1 Solok Selatan. Saya Happy Islini dari SMA Negeri 1 Solok Selatan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Vivi. Apa kabarnya Bu Eta? Alhamdulillah. Bu Vivi apa kabar? Sehat kan Bu Vivi? Sehat, alhamdulillah. Hari ini Bu Eta akan melakukan coaching dengan Bu ini ya sebagai coachingnya. Benar. Di sini saya ingin sharing dengan Bu Eta tentang rubrik penilaian coaching. Gimana bisa Kak Bu Eta jelaskan? Oke. Begini Bu Vivi. Penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Dini lebih spesifik supaya memudahkan saya untuk mengidentifikasi yang mana keberhasilan saya ketika mampu menggali potensi Bu Dini sebagai coaching. Seperti itu Bu Vivi. Bisa Bu Eta. Jadi kompetensi coaching mana yang ingin Bu Eta kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah ketika saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga saya mampu menggiring coach saya itu Ibu Dini dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu Vivi. Baik, bagian kompetensi mana yang ingin Bu Eta yang diobservasi? Kompetensi yang ingin saya observasi adalah bagian identifikasi Bu Vivi, karena kadang-kadang saya bingung juga menentukan kata kuncinya Bu Vivi. Indikator pencapaian tujuan yang ingin Bu Eta sampaikan sebagai coach. Yang pertama saya ingin dapat menggali potensi coach saya dengan indikatornya. Misalnya Ibu Dini mampu menemukan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, dan juga bisa mengatasi permasalahannya ketika Ibu Dini menjalankan rencana aksi tersebut. Serta saya juga berharap coach saya ini mampu mempertanggungjawabkan rencana yang sudah dijalankannya Bu Vivi. Baiklah Bu Eta, silakan. Kegiatan coachingnya bisa dimulai. Oke, terima kasih Bu Vivi. Sama-sama Bu Eta. Assalamualaikum Bu Eta. Bisa mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Silakan Bu Dini, apa yang bisa saya bantu Bu Dini? Saya ingin membicarakan tentang murid-murid saya dengan Bu Eta. Siap Bu Dini. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan hari ini Bu Dini? Begini, saya ingin membahas kondisi murid-murid saya di sekolah Bu. Saat ini saya mengajar di fase E, kemudian dengan kurikulum merdeka tentunya. Saya mengamati anak-anak ini belakangan ini ya Bu, mengalami penurunan motivasi dalam belajar. Kemudian sehingga berdampak kepada hasil belajar mereka. Kemudian Bu Eta, prestasi belajar anak ini juga menurun. Beberapa anak murid saya ini malas untuk mengumpulkan tugasnya. Oh, jadi begitu ya Bu Dini. Anak-anaknya Bu Dini akhir-akhir ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar ya, dan juga berdampak kepada hasil belajar mereka yang menurun ya Bu Dini ya. Kira-kira apa yang ingin Bu Dini dapatkan di akhir percakapan kita ini Bu Dini? Saya berharap nanti dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi murid-murid saya, tentunya agar mereka ini lebih giat dalam belajarnya nanti. Oke, nah kalau kita kasih level ini Bu Dini, dari level 1 sampai dengan level 10, kira-kira murid-muridnya Bu Dini ini berada di level berapa Bu Dini? Saya merasa saat ini mereka berada di level 6. Di level 6 ya Bu Dini. Iya. Bu Dini ingin meningkatkan sampai ke level berapa Bu Dini? Sebenarnya tidak muluk-muluk ya Bu Eta. Saya ingin murid saya ini nanti bisa mencapai ke level 8 lah, begitu. Oke, kira-kira apa rencana yang akan Bu Dini lakukan untuk mencapai level 8 ini Bu Dini?
saya akan manajemen kelas saya dulu, kemudian merancang ice breaking tentunya, dan berkaitan ice breaking ini dengan tema-tema materi yang akan saya ajarkan. Kemudian melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari mereka. Dan berkaitan juga tema yang akan dipelajari oleh murid-murid saya ini. Kemudian menggunakan video, mungkin Beta di sini media video pembelajaran yang menarik tentunya, dan bisa meningkatkan keingintahuan murid saya ini. Dan juga diawali dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan tentunya terlebih dahulu begitu. Ini kan banyak sekali ini rencana yang akan Ibu Dini, yang sudah Bu Dini sampaikan tadi. Kira-kira menurut Bu Dini dalam waktu dekat ini rencana mana yang mendesak untuk dilakukan? Yang akan saya segera lakukan adalah dalam pembelajaran mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik tentunya dalam proses belajar, dan melakukan ice breaking sesuai dengan tema yang akan saya ajarkan gitu. Berarti yang harus Bu Dini lakukan dalam waktu dekat ini adalah penggunaan video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran, dan juga menggunakan ice breaking ya Bu Dini ya? Ya, benar Bu Eta. Kira-kira kapan itu Bu Dini mulai laksanakan? Saya rencananya akan melaksanakan kegiatan ini Senin depan rencananya Bu Eta. Dan saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dulu, kemudian merancang sedemikian rupa supaya tujuan pembelajaran saya ini tercapai nantinya. Untuk mempermudah rencana dari Bu Dini ini, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Dini dalam menjalankan rencana aksi yang bertujuan untuk memotivasi belajar siswanya Ibu Dini? Di sini saya rencananya ini ada GS saya Bu Era. Kalau di sini bisa juga, tapi beliau sibuk. Jadi saya minta tolong nanti mungkin sama Era. Menurut saya beliau hebat di bidang IT, dan saya akan belajar dengan Bu Era cara membuat video pembelajaran yang menarik. Kira-kira bagaimana saya bisa tahu ini rencana yang Ibu Dini buat itu dapat terlaksana dengan baik? Begitu ya Beta. Baik, minggu depan kita ngobrol lagi. Kemudian tentunya di sini saya akan kasih tahu Beta terlaksananya sampai di mana begitu. Ditunggu ya Bu Dini ya. Dari obrolan kita yang menarik ini, apa saja yang sudah Bu Dini dapatkan ini? Saya dapat menemukan yang pertama yaitu motivasi belajar siswa ini dengan 3 cara tadi. Selain itu menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasinya menurun. Kemudian bagaimana komitmen Bu Dini terhadap rencana ini? Saya berkomitmen akan selalu mencobanya dan menerapkannya di kelas saya Bu Eta. Dengan pembelajaran menarik, menggunakan sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik juga. Dalam proses PBM-nya juga nanti sebelum PBM mungkin saya akan melakukan ice breaking yang menarik, sehingga bisa memotivasi siswa saya ini agar lebih bersemangat lagi. Apalagi ini dalam pelajaran bahasa Inggris Bu Eta. Keren sekali Bu Dini. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu juga ini hasil rencana Bu Dini setelah melaksanakan cara-cara yang memotivasi murid Bu Dini. Semoga bermanfaat ya Bu Dini, dan hasil diskusi kita hari ini. Beta, terima kasih atas waktunya. Baiklah Bu Eta, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi sudah menjadi indikator ketercapaian yang dikembangkan, yang diinginkan. Alhamdulillah sudah Bu Vivi. Saya tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach yang untuk menambah ilmu saya sebagai bekal coach yang profesional Bu Vivi. Oh ya,
Catatan hasil observasi sudah bagus, hanya butuh jam terbang yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada pada diri koci tersebut. Oke, baik Bu Vivi, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang koci, Bu Vivi. Oh ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengiring koci itu dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapinya, Bu Vivi. Oh ya, baiklah Bu Eka, saya cukupkan sampai di sini dan kita akhiri percakapan coaching kita hari ini. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bu Sama-sama, Bu Vivi. Eka. Demikianlah praktek coaching yang telah kami laksanakan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.